Selamat jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang hak istimewa orang percaya berangkat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dalam bacaan kita saat ini, hak istimewa orang percaya dapat kita temukan dalam ayat yang ke-9. Di sini disebutkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita menemukan ada 4 hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Hak istimewa yang pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih atau bangsa pilihan Tuhan. Sejak dulu keyakinan ini dipegang oleh bangsa Yahudi. Mereka meyakini merekalah bangsa pilihan Tuhan. Merekalah bangsa yang terpilih. Tetapi di sini kita beroleh jaminan dari Tuhan, ternyata bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih itu bukan hanya diberikan kepada orang Yahudi, tetapi di sini kita mendapatkan karunia dari Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka beroleh kasih karunia Allah menjadi bangsa yang terpilih. Sebutan bangsa Israel dalam bahasa mereka untuk bangsa pilihan Tuhan atau bangsa yang terpilih adalah bahar. Kita adalah baharnya Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa adalah kumpulan suku-suku bangsa. Jadi suku bangsa manapun yang berasal dari suku bangsa manapun, dia akan disebut bangsa pilihan Tuhan ketika dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Hak istimewa yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah imamat yang rajani. Ada 2 kata yang harus dijelaskan di sini. Yang pertama imamat, yang kedua rajani. Imamat berakar dari kata imam. Imam. Jadi imamat itu sama dengan keimaman atau kependetaan. Nah, orang Israel menyebut dalam bahasa mereka imamat itu wayisrah. Wayisrah itu dalam bahasa Israel. Artinya Tuhan memanggil. Jadi imam adalah orang yang dipanggil Tuhan. Pendeta adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Nah, saudara sekalian, yang menarik di sini, imam dalam tatanan ritualitas bangsa Israel, imam itu hanya berasal dari suku Lewi. Di luar suku itu tidak bisa jadi imam. Yang kedua, imam itu tidak ada perempuan. Imam itu hanya dikhususkan bagi laki-laki. Yang ketiga, imam menjalankan tugasnya sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Itulah imam. Jadi Anda tidak bisa langsung berdoa kepada Allah di zaman perjanjian lama. Anda harus berdoa. Doa Anda itu, isi doa Anda itu disampaikan kepada imam. Dan imamlah yang membawa pergumulan saudara kepada Allah. Imamlah yang menjadi perantara kepada Allah. Nah, di sini disebutkan jemaat. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang setia kepada Yesus, disebutkan di sini imamat yang rajani. Berarti imam itu
tidak hanya berlaku untuk suku Lewi saja. Semua orang yang percaya dari suku manapun, dia punya tanggung jawab melayani Tuhan. Imam juga tidak bisa hanya sebatas laki-laki saja. Perempuan juga dapat menjalankan tanggung jawab sebagai imam, melayani Tuhan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, dia dipanggil oleh Tuhan dalam tugas pelayanan. Yang ketiga, jika dulu dalam perjanjian lama untuk berdoa kepada Tuhan, kita menggunakan perantara yaitu imam. Tetapi sejak Yesus mati dan bangkit bagi kita, kita tidak lagi butuh perantara ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Kita, siapapun dia yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dapat langsung berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu pemahaman kita tentang imamat. Nah, sekarang yang disebut rajani. Rajani itu dari kata raja. Raja itu orang yang berkuasa. Ya. Jadi kalau disebut imamat yang rajani, berarti kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah dan diberikan kuasa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, sebagaimana dicatat dalam ayat yang ke-9. Perbuatan-perbuatan besar dari Allah adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Yesus Kristus yang adalah Tuhan telah datang menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia demi untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dari sini jelas kepada kita, sekalipun dalam kehidupan bergereja ada pendeta, tetapi semua orang percaya, termasuk pendeta di dalamnya, memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Sekalipun ada pendeta dalam kehidupan berjemaat, tetapi tugas dan panggilan kita sama di mata Allah. Tugas dan tanggung jawab kita adalah membawa orang-orang lebih mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hak istimewa yang ketiga yang disebutkan dalam ayat 9 di sini adalah bangsa yang kudus. Orang Israel menyebut kata kudus dalam bahasa mereka kados, artinya keterpisahan, keberbedaan. Contoh sederhana, Abraham. Ketika dia berada di Ur Kasdim, dia hidup dalam lingkungan para penyembah berhala. Nah, Tuhan Allah memanggil dia, memisahkan dia dari kelompok penyembah berhala itu. Keterpisahan ini, itu yang disebut kados. Jadi kalau kita disebut bangsa yang kudus, itu artinya Tuhan memanggil kita keluar dari cara hidup dunia, dan kita hidup dalam sebuah komunitas yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan. Hak istimewa yang keempat yang disebutkan dalam ayat 9 bacaan kita saat ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri berarti kita adalah milik Allah. Kita dipilih oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah, dan kita diselamatkan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara sekalian, karena kita mendapatkan hak istimewa dari Tuhan Yesus, maka ada 3 hal yang Tuhan minta dari kita. Dan itu tergambar jelas dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, perhatikan 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Yang Tuhan minta dari kita adalah membuang 5 hal. Membuang 5 hal. Yang pertama, kejahatan. Yang kedua, tipu muslihat. Yang ketiga, kemunafikan.
Yang keempat, kedengkian. Dan yang terakhir, fitnah. Mungkin kita bertanya, kenapa disebut kejahatan di sini? Bukankah tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah adalah kejahatan? Saya mendalami bagian Alkitab ini dan saya menemukan ternyata kejahatan yang dimaksud di sini adalah amarah. Amarah yang kita pendam, dan amarah itu membakar hati kita sehingga kita merencanakan kejahatan dan melakukan kejahatan. Jadi jika kita marah pada seseorang dan amarah itu kita pendam, kemudian kita merencanakan kejahatan terhadap orang itu dan melakukan kejahatan terhadap orang itu, itulah kejahatan yang dimaksudkan Tuhan di sini. Kejahatan jenis itu harus dibuang. Jangan pernah ada rencana jahat terhadap sesamamu. Itu yang pertama yang harus dibuang. Yang kedua yang harus dibuang di sini adalah tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah penipuan melalui perkataan. Ya, misalnya menjilat. Banyak orang berpikir menjilat itu hal yang biasa. Menjilat itu adalah penipuan. Mengapa? Karena kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Kita hanya mau menyenangkan. Entah itu teman kita, entah itu bos kita, entah itu orang yang lebih berpengaruh dari kita. Kita hanya mau menyenangkan dia. Kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu penipuan melalui perkataan. Itu tipu muslihat. Yang kedua, kepalsuan. Yang dalam bahasanya tren saat ini hoax. Itulah tipu muslihat. Ya, kita menyebar berita bohong tentang sesama. Yang ketiga, kata-kata licik memperdaya orang. Jadi kita dengan kata-kata kita mempengaruhi orang sampai orang itu jatuh, sampai orang itu hancur. Itu adalah tipu muslihat, dan itu Tuhan minta harus dibuang. Yang ketiga, kemunafikan. Kemunafikan yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari persahabatan. Kemunafikan di sini adalah memberikan pujian tanpa ketulusan. Jadi kalau kita memuji orang dan pujian itu tidak tulus, itu munafik namanya. Kemudian yang berikut, membuat janji, tetapi janji itu kita tidak tepati. Itu munafik. Ya, berjanji tetapi tidak menepati. Kemudian yang berikut, pura-pura bersahabat padahal mempunyai niat jahat dalam hati. Niat jahat dalam hati. Itu kemunafikan. Dan itu harus dibuang. Sebab Tuhan meminta kepada kita, kalau kita memberikan pujian, pujian itu harus tulus. Kalau kita membuat janji, janji itu harus ditepati. Dan kalau kita mau bersahabat, jangan ada niat jahat di dalam hati. Yang keempat yang harus dibuang adalah kedengkian. Kedengkian ini selalu hadir dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Kedengkian, orang yang dengki adalah orang yang tidak senang terhadap kesejahteraan orang lain. Tidak senang dengan popularitas orang lain. Kalau orang itu lebih terkenal, dia tidak senang. Kalau orang itu lebih makmur, dia tidak senang. Itu dengki namanya, dan itu harus dibuang. Yang kelima, kata-kata yang menentang atau mencemarkan nama baik orang yang disebut fitnah. Ya. Kalau ada kata-kata kita yang menghancurkan nama baik orang, entah itu sahabat, entah itu orang tua, entah itu tetangga kita, dan ketika kita bercerita kepada orang lain, dan kata-kata kita itu menghancurkan nama baik seseorang, kita sedang memfitnah orang, dan itu Tuhan minta harus dibuang. Mengapa harus dibuang? Karena Tuhan telah mengaruniakan hak istimewa kepada kita. Dan hak istimewa itu sangat mahal. Karena itu sangat mahal, maka kita harus berjuang untuk menyingkirkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki yang saya sebutkan tadi. Hal yang kedua yang Tuhan minta dari kita untuk dilakukan, dicatat dalam ayat yang kedua. Di sini disebutkan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu
yang murni dan yang rohani. Kita semua pasti pernah melihat bayi. Seorang bayi setiap hari selalu menginginkan air susu ibunya. Setiap hari. Nah, air susu yang dimaksud di sini adalah kata kiasan untuk firman Tuhan. Jadi, Tuhan meminta kita setiap hari kita merindukan firman Tuhan. Setiap hari kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Itu yang Tuhan minta dari kita. Yang ketiga, yang diminta Tuhan dari kita, perhatikan ayat 4. Di sini disebutkan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batu yang hidup. Ini adalah sebutan kiasan untuk Tuhan Yesus. Yesus disebut batu yang hidup. Mengapa disebut batu yang hidup? Jika kita menggali perjanjian lama, kita akan temukan jawabannya dalam Yesaya pasal 8 ayat 14 dan Yesaya pasal 28 ayat 16. Sebutan untuk Mesias adalah batu. Nah, batu ini diambil alih oleh penulis surat Petrus yang pertama untuk menggambarkan Yesus secara kiasan. Mengapa Yesus disebut batu yang hidup? Mengapa? Yang pertama, karena Yesus kekuatannya tidak terkalahkan. Yesus memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dialah penguasa langit dan bumi. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan kalimat ini, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Itu ucapan langsung dari Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28. Nah, tidak ada nabi yang bicara seperti itu. Hanya Yesus yang berani bicara seperti itu. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Telah diberikan kepadanya. Karena itu dia disebut batu yang hidup. Batu yang hidup itu artinya keberadaannya yang kekal. Ya, Yesus tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Kematian tidak bisa mengalahkan dia. Dia pernah masuk ke alam maut, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi keberadaannya yang kekal itu sampai dia disebut batu yang hidup. Masih dari ayat 4, kita membaca di sini Yesus adalah batu yang dibuang oleh manusia. Semua kita tahu bahwa Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Para pemuka agama tidak suka dengan Yesus. Dan ini diikuti oleh umat yang dipimpinnya. Yesus ditolak, bahkan dibunuh oleh pemuka-pemuka agama dan bangsanya sendiri. Karena itu Yesus disebut di sini batu yang dibuang oleh manusia. Masih di ayat 4, Yesus juga disebut batu yang dipilih dan dihormati Allah. Batu yang dipilih, mengapa dipilih? Karena sejak semula Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi dasar jemaat. Yesus telah ditetapkan menjadi Tuhan alam semesta. Yesus telah ditetapkan menjadi juru selamat umatnya dan menjadi hakim yang adil ketika dia datang kembali dalam kemuliaannya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah hakim yang adil. Itulah sesungguhnya makna batu yang dipilih dan dihormati oleh Allah. Nah, sekalipun demikian, kita juga membaca di sini dalam ayat yang ke-7, Yesus itu menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mengapa begitu? Karena perbuatan dari pemuka-pemuka agama Yahudi yang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias
yang tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat, bagi bangsa Yahudi yang tidak taat, bagi semua orang yang tidak taat kepada Yesus, bagi mereka Yesus bukan menjadi batu yang hidup. Bagi mereka Yesus adalah batu sentuhan, batu sandungan, batu yang mencelakai diri mereka. Ketika Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya sebagai hakim yang adil, semua orang yang tidak percaya kepadanya, yang tidak mengabdi kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, mereka akan mengalami hukuman yang kekal itu. Inilah berita sukacita, berita Injil bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kepercayaanmu tidak sia-sia. Engkau mendapat hak istimewa dari Tuhan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan Tuhan Yesus meminta kepada kita, karena kita telah mendapatkan hak istimewa dari Tuhan, kita beroleh kasih karunia dari Tuhan, kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus meminta kepada kita agar membuang 5 hal ini, yaitu kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tuhan Yesus meminta kita agar menjadi seperti bayi yang selalu merindukan susu yang murni. Kita diminta seperti bayi yang merindukan susu yang murni. Artinya setiap hari ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga yang Tuhan Yesus minta dari kita adalah datanglah kepadanya, sebab dialah batu yang hidup. Di dalam dirinya ada kehidupan yang kekal. Setiap orang yang berserah kepadanya, yang mengabdi kepada Tuhan Yesus, dia pasti beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya.